Jadi kayak dokter forensik pun sampai angkat tangan juga dengan kasus ini karena saking tidak diketahuinya kasus ini. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Huri Ngoceh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, kalau sebelumnya mereka udah punya jadwal nih, kalau misalkan minggu kemarin itu kriminal, berarti minggu ini tuh sejarah, terus minggu depannya kriminal lagi. Nah, tapi karena kayaknya teman-teman tuh suka banget sama kasus-kasus kriminal gitu ya, dan ya itu juga salah satu genre yang juga Huri suka banget, maka nanti jadwalnya agak sedikit geser nih teman-teman. Jadi aku akan upload 3 video kriminal, baru nanti akan upload video sejarah, terus nanti upload lagi 3 video kriminal, baru nanti akan ada video sejarah, kayak gitu ya teman-teman. Dan kalau minggu kemarin kita udah membahas tentang kasus kriminal ada di Hong Kong, The Hello Kitty Murder, maka di Senin malam kali ini Huri akan membahas kisah kriminal yang ada di negara yang dia itu juga disebut sebagai benua. Pasti kalian juga udah tahu ya, yaitu di negara Australia. Dan kasus ini terjadi di Australia Barat pada sekitar tahun 1980-an. Seperti yang udah dibilang, kasus-kasus tahun 1980 sampai 1900-an pokoknya itu seru banget untuk dibahas ya teman-teman. Dan ini adalah salah satu kasus yang sampai sekarang belum ditemukan siapa pelaku dari kasus ini, karena menyangkut banyak sekali orang-orang penting di Australia, khususnya Australia Barat. Oke, pasti kalian udah penasaran kan kasus apa sih yang mau diceritakan pada malam hari ini? Jangan lupa untuk siapin cemilan dan minumannya, kita mulai ke ceritanya yuk. Kisah ini dimulai dari seorang wanita bernama Shirley Finn atau yang lahir dengan nama Shirley Swaring di Australia pada tanggal 2 November tahun 1941. Dia adalah seorang wanita yang lahir dari pasangan pilot pengbom dan juga ibu rumah tangga yang memang pada waktu itu sedang terjadi peperangan di Australia. Sehingga pada masa-masa kecilnya, Shirley banyak dididik oleh ibunya dan ayahnya sedang sibuk berperang. Setelah kecamuk perang di Australia pada waktu itu mereda, mereka satu keluarga berpindah ke sebuah tempat bernama Perth yang berada di Australia Barat. Mereka hidup di sana dengan kehidupan yang layak di tepi sungai gitu ya. Jadi kehidupannya itu bukan kehidupan yang nggak punya sama sekali, tapi mereka hidup dengan layak di sana. Setelah seluruh huru-hara peperangan di Australia pada waktu itu mereda. Dan di sana juga Shirley memiliki 3 orang saudara lainnya yang diketahui hidup bersama dengan mereka. Jadi pada waktu itu Shirley itu punya 3 adik dan adik-adik itu 4 bersaudara. Shirley merupakan seorang anak yang pandai dan diketahui memiliki beberapa prestasi selama ia sekolah. Tetapi hal yang sedikit disayangkan adalah Shirley sudah aktif dalam perilaku seksual sejak dia berusia 14 tahun. Hal ini yang memang pada waktu itu menjadi hal yang tabu ya teman-teman, membuat akhirnya ia harus diungsikan atau kayak direhabilitasi di sebuah sekolah gereja Katolik di daerah Perth, Australia pada waktu itu. Jadi memang anak-anak yang sudah melakukan aktivitas seksual di usia yang masih belia itu banyak sekali yang dilakukan rehabilitasi pada waktu itu di gereja Katolik. Dan Shirley adalah salah satu orang yang juga sempat dilakukan rehabilitasi selama kurang lebih 1-2 tahun. Dalam beberapa artikel yang lain diketahui bahwa Shirley ini kabur dari sekolah atau mungkin rehabilitasi Katolik tersebut pada usia 15 tahun. Dan kemudian ia bertemu dengan seorang laki-laki bernama yang pada waktu itu, Dan Finn ini adalah seorang ahli mekanik di Angkatan Udara yang ada di Australia dan berusia 22 tahun. Dan jatuh cintalah 2 orang tua ini. 2 orang ini dan memutuskan untuk menikah. Pada waktu itu usia Shirley Finn ini juga masih sangat belia yakni 14 tahun. Usia di Dan Finn juga masih sangat belia yakni 22 tahun. Menikahlah mereka berdua dan memiliki beberapa orang anak. Diketahui bahwa Shirley pada akhirnya memiliki 3 orang anak. Dengan 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Mereka pun memutuskan untuk pindah dari Perth tadi ke daerah Melbourne, Australia. Jadi memangkan aslinya Shirley ini kabur ya teman-teman. Dari keluarganya dan mereka memutuskan untuk hidup di Melbourne pada waktu itu.
Lalu kemudian diketahui pada sekitar tahun 1961 keluarga dari Shirley Finn dan juga Dan Finn ini tadi memutuskan untuk kembali lagi ke kampung halaman Shirley, yaitu di daerah Perth, karena ia pada waktu itu sedang mengandung anak ketiganya, dan ia pun akhirnya melahirkan di Perth, dan anak ketiga yang ia lahirkan ini adalah seorang wanita bernama Brad Gibbs. Jadi si anak ketiga ini nanti kedepannya itu akan menamai dirinya sebagai nama gadisnya ibunya, yaitu Swearing tadi ya teman-teman. Oke, kita akan melanjutkan kisah ini ke latar belakang pekerjaan Shirley Finn pada waktu itu. Setelah beberapa tahun berumah tangga dengan Dan Finn, diketahui bahwa Shirley Finn ini hidup berkecukupan dan bisa mengayomi anak-anaknya dengan baik. Namun pada saat usianya mencapai 21 tahun, berarti dari sejak dia menikah itu sekitar 6 tahun kemudian gitu ya teman-teman, diketahui bahwa Dennis Finn mengalami cedera yang cukup serius, baik cedera fisik maupun cedera mental akibat dari pekerjaannya, dan hal ini membuat Shirley Finn tidak lagi mendapatkan pemasukan yang cukup dari gaji suaminya. Jadi suaminya itu sudah sakit lah teman-teman, cedera karena salah satu tugas yang diemban oleh suaminya ini. Aku tidak terlalu bisa mendapatkan informasi jelas pada waktu itu suami dari Shirley Finn ini cedera di bagian mana, tapi memang catatan menunjukkan bahwa Shirley Finn ini menghadapi kondisi krisis ekonomi pada waktu itu. Karena memang Shirley Finn tidak memiliki latar belakang pendidikan yang bagaimana gitu kan, dia udah kabur di usia 15 tahun tadi. Shirley pun memutuskan untuk bekerja di sebuah klub malam. Memang banyak sekali kisah-kisah kriminal yang berasal dari dunia malam ini teman-teman. Oke, Shirley pun bekerja di salah satu klub malam dengan pekerjaan seksual yang lainnya, seperti ya melakukan pelayanan seksual, kemudian dia juga melakukan talian topless untuk menghidupi keluarga kecilnya ini. Nggak kecil sih, anaknya 3, berarti ya lumayan lah. Ada 4 orang yang harus dia hidupi di rumah itu gitu kan. Kemudian diketahui pada tahun 1969 Shirley Finn ini memutuskan untuk membuka bisnis lukis tubuh gitu ya. Kalau mungkin kayak tato gitu ya mungkin ya teman-teman. Tapi memang diketahui pada waktu itu bisnis seksual itu tabu dan juga kayak bahasanya tuh dilarang gitu ya di Australia, sehingga apa yang dilakukan oleh Shirley Finn ini pun sempat digerebek oleh polisi, sehingga dia pun ya lari luntang-lantung dan pekerjaannya atau bisnisnya ini kemudian tutup kayak gitu, karena itu adalah salah satu bisnis ilegal yang ada di Australia pada tahun 1969 itu ya teman-teman. Dan diketahui bahwa ia juga sempat didakwa dan dihukum atas tuduhan menyimpan dan membuka pekerjaan prostitusi. Hal ini akhirnya membuat keluarganya dikucilkan di lingkungan sosial Shirley pada waktu itu. Jadi anaknya dikeluarkan dari sekolah, terus kemudian dijauhi oleh teman-temannya dan digunjingkan oleh orang-orang di sekitar lingkungan rumahnya. Karena memang pada waktu itu kegiatan prostitusi itu merupakan kegiatan yang sangat tabu dan melanggar norma yang ada di Australia pada waktu itu. Nah, tapi mengetahui bahwa ia dikucilkan dari lingkungan sosial itu nggak membuat Shirley Finn ini akhirnya insaf gitu. Maksudnya dia nggak balik lagi ke rumah bordil itu, enggak. Tapi ternyata Finn bertemu dengan seseorang bernama Dorothea Feldman, yang mana Feldman ini merupakan seorang pendiri klub malam gitu ya, atau rumah bordil ini. Ia pindah ke Perth pada tahun 1961 dan di sana ia membuka sebuah rumah bordil yang dilindungi oleh hukum Australia. Dan Finn menjadi salah satu orang yang diizinkan secara legal untuk melakukan kegiatan prostitusi atau menjalankan bisnis prostitusi di daerah Perth, Australia pada waktu itu, karena memang dia ini kayak seakan-akan dibawa oleh si Feldman ini ya. Dia pun juga diizinkan untuk ikut serta dalam rumah bordil tersebut, dan pekerjaan ini terjadi selama beberapa tahun tanpa adanya banyak kasus pada waktu itu. Tapi sayangnya kebahagiaan, keharmonisan dan kondisi keluarga yang baik-baik saja ini tidak berlangsung lama. Tepat pada tahun 1975, pada hari Senin tanggal 23 Juni, diketahui bahwa
ditemukan mayat Shirley Finn di sebuah mobil, dan posisinya adalah Shirley Finn tergeletak di dalam mobil tersebut dengan kondisi adanya 4 tembakan yang ada di kepalanya. Jasad Finn ditemukan oleh seorang polisi yang bertugas sebagai polisi lalu lintas di kawasan tersebut pada pukul 8.30 pagi. Dengan kondisi yang memang sudah tidak bisa diselamatkan. Jasad tersebut ditemukan di sebuah mobil dengan merek Dodge DC Onyx yang terparkir rapih di fairway ke-9 Royal Bear Golf Club di daerah South Park. Jadi posisinya memang mobil itu lagi terparkir gitu ya teman-teman. Dan Shirley Finn juga ditemukan dalam kondisi menggunakan pakaian yang bagus, penuh dengan perhiasan yang tidak tersentuh. Jadi tidak ada indikasi adanya perampokan maupun penganiayaan. Oke, kita akan masuk ke proses penyidikan dari jasad Shirley Finn ini. Sebelum aku masuk ke penyelidikan dari kasus ini, aku akan menceritakan kesaksian dari seorang pensiunan petugas keamanan di sebuah universitas pada hari Minggu tanggal 22 Juni, 1 hari sebelum ditemukannya jasad dari Shirley Finn ini. Kesaksian ini datang dari seorang bernama Peter Burns, yang mana diketahui ia adalah pensiunan dari petugas keamanan universitas yang ada di kawasan tersebut. Pada tanggal 22 Juni sekitar pukul 11.20, Tuan Burns ini mengetahui dan melihat sebuah mobil bermerek Dodge Ponic tadi di parkiran universitas tempat ia menjaga. Karena diketahui bahwa ada mobil di daerah parkiran pukul setengah 12 malam gitu ya, Tuan Peter Burns ini pun datang menghampiri mobil tersebut. Diketuklah mobil tersebut, tak, dan turunkanlah kacanya set, dan ia mengetahui bahwa ada seorang wanita di sana dan ia yakini sebagai si Shirley Finn ini tadi. Dia bertanya, mohon maaf Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Apakah mobil Anda ini sedang mogok? Kata Tuan Peter. Lalu kemudian wanita yang ia yakini sebagai Shirley Finn ini tadi menyampaikan bahwa, oh tidak sayang, terima kasih, saat ini aku sudah menunggu orang, mobilku tidak apa-apa, kata si Shirley ini. Akhirnya mengetahui bahwa tidak ada masalah dengan mobil dari wanita ini, Tuan Peter pun meninggalkan mobil tersebut. Oke, kalau kayak gitu selamat menunggu, udah malam, jangan pulang malam-malam, kamu cewek. Adalah keluar atau pergilah si Tuan Peter ini, pergi dia. Dan kemudian setelah ia melangkah beberapa jauh, Tuan Peter pun kembali melihat ke belakang untuk memastikan apakah si mobil tersebut dan orang yang di dalam mobil itu masih ada di sana. Karena kan yang ngeri juga ya, setengah 12 malam kok kita tengok tiba-tiba gak ada orang, siapa tadi, tapi ternyata ada. Kemudian dari arah lain ternyata sebuah mobil tuh yang mendekati mobilnya si Shirley Finn ini. Datangnya berhenti tidak jauh dari mobilnya Shirley Finn dan keluarlah sepasang laki-laki dan perempuan yang pada waktu itu menggunakan jas. Keluarlah keluar dan mereka terlihat berbincang sejenak. Setelah melakukan perbincangan sejenak, diketahui bahwa Shirley pun masuk kembali ke dalam mobilnya dan menyalakan mesin mobil, berjalan dengan tenang. Dan diikuti oleh mobil di belakangnya ini. Kedua pasangan setelah bersama Shirley masuk lagi ke mobil mereka dan jalan beriringan. Mengetahui hal tersebut, awalnya Tuan Burns ini tidak menganggap aneh gitu ya, kayak ya udah mungkin mereka berdua kenal. Tetapi tidak lama kemudian Tuan Burns akhirnya sadar bahwa mobil yang mengikuti mobilnya si Shirley Finn ini tadi tidak menyalakan lampu depannya. Kondisi setengah 12 malam ada mobil yang jalan nggak pakai lampu depan, jadi kan gelap banget tuh. Dan diketahui juga laki-laki yang di dalam mobil itu membawa parcel berukuran 2 kaki gitu ya, yang dibalut oleh kertas berwarna coklat. Nah, kayaknya ada gerak-gerik aneh nih yang ditangkap oleh Tuan Peter Burns. Akhirnya ia pun merasa bahwa kayaknya ini ada yang nggak beres deh. Tapi ya Tuan Peter ya udahlah, karena mereka udah pergi, udah angin lalu aja kayak gitu. Tidak lama kemudian Tuan Peter Burns ini pun mendengar bahwa Shirley Finn ini ditemukan meninggal di sebuah mobil Dodge Ponic ini di golf club tadi. Mengetahui bahwa adanya berita tentang
meninggalnya seorang wanita di usia sekitar 30 tahunan, 1 hari setelah ia bertemu dengan wanita yang berada di sebuah mobil Phoenix tadi, diketahui bahwa Tuan Petersburg ini langsung datang ke kepolisian dan memberikan kesaksian. Datanglah dia ke polisi, dia bilang, "Pak, saya kayaknya tahu deh kasus dari meninggalnya seorang wanita yang ditemukan tadi pagi," kata si Tuan Peter. Saya melihat nih, saya diceritakan lalu tadi malam saya melihat ada seorang wanita bla bla bla, menceritakan secara runtut ke kepolisian. Tapi sayangnya respon kepolisian ini teman-teman yang agak aneh. Nah, jadi intinya laporan itu ditulis oleh kepolisian. Padahal kan ya Tuan Peter juga yakin bahwa dia itu merupakan salah satu saksi yang bisa jadi menjadi orang terakhir yang bertemu dengan Shirley Finn ini. Sampai kemudian kasus ini menjadi salah satu kasus yang merembet kemana-mana gitu ya teman-teman. Banyaknya penyelidikan, diketahui bahwa sampai di beberapa tahun kemudian belum diketahui siapa sebenarnya yang melakukan pembunuhan kepada Shirley Finn ini. Banyak sekali rakyat di Australia yang berspekulasi bahwa Shirley Finn ini terlibat dengan orang-orang penting yang ada di Australia, seperti adanya orang-orang dari kepolisian itu sendiri dan lain sebagainya, karena ternyata tidak sedikit dari saksi yang datang pada waktu itu dan menyatakan bahwa ia sepertinya mengetahui kasus dari Shirley Finn ini. Dan lambat laun kasus ini pun akhirnya menjadi salah satu kasus yang terbengkalai. Jadi sejak tahun 1975 sampai kemudian di tahun 2014 barulah kasus ini kembali mencuat dan dimulai kembali penyelidikannya. Tapi diketahui bahwa memang polisi secara langsung menyampaikan bahwa banyak sekali bukti-bukti yang tidak jelas sehingga membuat penyelidikan yang mereka lakukan di tahun 1975 ini nggak menghasilkan apapun. Ditutuplah sudah itu, bukan ditutup sih, ditundalah penyelidikan tersebut sampai di tahun 2014. Pada tahun 2014 ini muncullah satu bukti kembali teman-teman, di mana diketahui bahwa ada seorang detektif yang bersaksi bahwa ia mendengar detektif yang pada waktu tahun 1975 itu menjadi salah satu detektif dari kasus tersebut menyatakan bahwa ia melihat ada seorang polisi di lokasi tidak jauh dari tempat ditemukannya mayat Shirley Finn ini pada malam terjadinya kejadian. Dan ini tertangkap dalam laporan informasi. Tapi dengan adanya informasi yang minim kembali mengenai kesaksian tersebut, maka di tahun 2014 ini pun belum ada jawaban ataupun belum ada perkembangan signifikan dari adanya pembukaan kasus dari Shirley Finn ini. Jadi ya oke, nambah satu bukti lagi, dibuka lagi, dilakukan peninjauan lagi, dan pada akhirnya ya udah peninjauan aja, nggak terjadi apa-apa lagi. Sampai kemudian 3 tahun setelahnya, yaitu tepat pada tanggal 7 September tahun 2017, belum ada tambahan satupun informasi mengenai kasus dari Shirley Finn ini. Jadi ya balik lagi menjadi kasus beku yang nggak tahu ini siapa sebenarnya dalang dari kasus tersebut. Nah, diketahui bahwa anak dari Shirley Finn ini juga bertemu dengan seorang wartawan dan mereka pun melakukan penyelidikan mandiri gitu ya tentang terjadinya kasus kematian ibunya. Dan sampai tahun 2017 pun anak dari Shirley Finn ini tidak menemukan jawaban yang tepat siapa sebenarnya pembunuh dari ibunya sendiri. Kita akan masuk ke pengadilan koroner yang terjadi pada tahun 2017 atas kasus ini. Pada tanggal 29 Agustus ini kan dibalikin semua tuh dokumennya, dicari lagi dokumennya, dibaca kembali satu persatu dokumen tersebut, dan diketahui bahwa terdapat sebuah bukti yang menurutku bukti ini bisa diambil sejak tahun 1975. Apa itu, Hur? Jadi ada mantan seorang detektif bernama James Boland yang pada waktu itu menangani kasus ini pada tahun 1975 mengetahui dan melakukan cocok logi gitu ya teman-teman, bahwa ada penjahat yang memang dia sedang dipenjara bernama Sydney Letty Smith yang pada waktu itu terbang ke Perth, dari Sydney ke Perth, dan diketahui bahwa ia bertemu dengan seseorang yang dia ini tuh menjadi utusan gitu. Jadi si Smithnya tadi itu menjadi utusan polisi untuk bertemu dengan seorang wanita yang kemungkinan besar wanita tersebut adalah Shirley Finn tadi.
Bukti inilah kemudian yang akhirnya menjadi salah satu bukti yang dipersidangkan pada tanggal 11 September tahun 2017 tadi. Dan diketahui persidangan berlangsung selama hampir 9 hari sampai kemudian pada tanggal 20 Desember tahun 2017 persidangan kembali ditunda dan dilanjutkan kembali pada tanggal 23 Juli tahun 2018. Dan kasusnya masih sama, bahwa masih perlu banyak lagi bukti untuk membuktikan siapa sebenarnya tersangka dari kasus Shirley Levin ini. Dan akhirnya karena kasus ini sudah terjadi setelah bertahun-tahun yang lalu, sampai kemudian seorang ahli forensik bernama Barry menyatakan bahwa ya memang kayaknya saya sudah nggak sanggup ya untuk mencari dan menyelidiki lebih lanjut mengenai Shirley Levin ini. Saya sudah melakukan banyak sekali proses forensik dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Maka saya meminta kepada seluruh orang yang mungkin pada waktu itu terlibat atau mungkin mengetahui kasus ataupun kronologi sedetail apapun dan sekecil apapun, mohon untuk maju dan menyampaikannya kepada kepolisian. Jadi kayak dokter forensik itu sampai angkat tangan gitu dengan kasus ini karena saking tidak diketahuinya kasus ini. Dan di beberapa artikel yang aku baca juga teman-teman, ternyata tidak lama dari adanya kasus ini diketahui bahwa mobil dari Shirley Levin ini tiba-tiba hilang gitu aja. Hilang teman-teman. Mobil yang menjadi salah satu bukti utama terjadinya kasus ini hilang, seperti ditelan bumi. Nah, dari sinilah semakin banyak orang yang berspekulasi bahwa sejatinya polisi mengetahui siapa sebenarnya tersangka ini, tapi mereka berusaha untuk menutup-nutupi ketersangka dari kasus ini karena melibatkan banyak sekali orang-orang penting di Australia, termasuk di kepolisian itu sendiri. Oke, kita akan masuk ke beberapa saksi yang muncul pada tahun 2017 ini sampai di tahun-tahun setelahnya. Diketahui bahwa di tahun 2017 ini ternyata pada akhirnya banyak sekali orang yang datang ke kepolisian untuk memberikan kesaksian. Oke, kita akan mulai ke saksi yang pertama. Saksi pertama adalah James Boland yang menjadi salah satu orang pertama yang akhirnya membuat kasus ini kembali mencuat. Dimana seperti aku ceritakan tadi, James Boland ini merupakan salah satu mantan detektif yang menangani kasus tersebut. Pada waktu itu, James Boland menyatakan bahwa ia bertemu dengan seseorang bernama Lewis yang menceritakan kepada dirinya bahwa ia mengetahui bahwa Smith, seorang penjahat kelas kakap yang ada di penjara Australia pada waktu itu, diterbangkan ke Perth untuk menjadi salah satu algojo yang melakukan tembak mati kepada wanita bernama Shirley Levin, dan ia dibayar sebesar $5.000. Kesaksian ini kemudian direkap dalam dokumen resmi kepolisian dengan dinamai sebagai serial 393, dan diketahui juga bahwa Boland menyampaikan bahwa ketika saya mengetahui informasi mengenai Smith ini, Ketua Kepolisian Penyelidikan pada waktu itu yang bernama Don Hancock juga menyampaikan bahwa udahlah, kamu nggak usah lanjut penyelidikan ini biar dikerjakan oleh orang lain. Jadi secara tidak langsung atasannya pada waktu itu meminta Boland untuk tidak lagi ikut serta dalam penyidikan kasus Shirley Levin ini. Saksi yang kedua, pada tanggal 13 September diketahui bahwa anak terakhir dari si Shirley Levin ini, yaitu Swearing tadi, menyatakan bahwa semua hal yang dilakukan di persidangan dan disampaikan oleh kepolisian merupakan hal yang telah diputarbalikkan. Swearing menyampaikan bahwa pasangan ibunya yang suspek sudah menyampaikan hal yang sebenarnya kepada kepolisian dan tidak ditanggapi dengan serius. Semakin rumit sepertinya kasus ini ya teman-teman, karena ya seperti yang aku bilang, ini kasus yang dibekukan dan sampai sekarang juga nggak tahu siapa sebenarnya tersangka dari kasus ini. Jadi kita nikmati saja kepusingan ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke saksi yang ketiga. Saksi ketiga adalah Philip Hooper, yang mana pada tanggal 13 September ia memberikan kesaksian kepada kepolisian bahwa di tahun 1975 itu ia pernah mendapati seorang pemilik klub bernama Lawrence yang sedang berbincang dengan laki-laki di tempat kejadian perkara. Kemudian ia diancam untuk tidak menyampaikan apa yang ia lihat pada waktu itu oleh seorang yang sangat penting di Australia pada waktu itu, yaitu Bruce Wilson yang merupakan mantan Serikat Pekerja Australia. Oke, mulai muncul nih nama-nama orang yang penting di Australia yang bersinggungan dengan kasus dari Shirley Levin ini. Selanjutnya, saksi keempat.
Jack Wellin pada tanggal 19 September menyampaikan bahwa jadi Jack Wellin ini adalah salah satu sahabat dari Sir Levin yang menyatakan bahwa ia pernah membaca history chat dari Sir Levin ini 2 hari sebelum kejadian, di mana Sir Levin pernah menyampaikan kepada dirinya bahwa 2 hari sebelum kejadian atau sebelum meninggalnya si Sir Levin ini, ia mendapatkan ancaman dari seseorang bernama Owen Reed, yang mana Owen Reed ini ia akan dilantik sebagai komisaris polisi. Selanjutnya saksi ke-6. Seorang laki-laki bernama Steve pada tanggal 20 September menyampaikan bahwa ia mengira bahwa kayaknya ini saya melihat seorang kepolisian tersohor yaitu Don Handok itu pada waktu malam tersebut masuk ke mobil yang dikendarai oleh Sir Levin. Oke. Nama kepolisian Don Handok ini muncul lagi karena kan Don Handok tadi adalah salah satu orang yang kepala penyelidikan kasus Sir Levin ini yang mengeluarkan siapa tadi Bolan dari kasus tersebut, karena Bolan tahu sesuatu tentang Smith. Semakin rumit ini sepertinya ya kasusnya teman-teman. Yang ketujuh adalah Brian Eddy pada tanggal 21 September menyampaikan bahwa ia itu adalah seorang mantan petugas lalu lintas kepolisian, di mana ia menemui Nona Finn ini atau si Sir Levin ini sedang makan bersama dengan salah satu anggota kepolisian bernama Johnson. Johnson ini salah satu kepala kepolisian pada waktu itu, dan mereka makan bersama di kantin kepolisian tepat beberapa jam sebelum Sir Levin dibunuh. Oke, jadi sepertinya ya teman-teman, pada waktu itu Sir Levin sebelum nyampe ke universitas tempat Tuan Burns tadi, dia habis dari kepolisian bertemu sama si Johnson ini. Dan banyak orang-orang dan saksi-saksi lain yang menyatakan bahwa tidak hanya orang-orang kepolisian, tapi ada seorang penguasa Australia bernama O'Connor yang juga pada waktu itu terlibat. Jadi ada 3 orang yang terlibat, yaitu Handok dari kepolisian, Johnson dari kepolisian, dan O'Connor dari politik. Dan diketahui bahwa ya, Sir Levin ini meninggal tepat beberapa hari sebelum adanya sidang pajak, yang mana pada persidangan sebelumnya Sir Levin ini dianggap sebagai salah satu saksi kunci dari adanya korupsi perpajakan yang ada di Australia. Nah, pada masa persidangan sebelumnya Sir Levin sempat melakukan sekuar gitu ya, di mana ia menyatakan bahwa ia akan membuka seluruh kedok dan juga rahasia-rahasia yang ia ketahui selama ia bekerja di rumah bordil dari orang-orang penting di Australia di persidangan selanjutnya. Jadi mungkin ini adalah motif utama di mana tiba-tiba beberapa hari sebelum terjadinya persidangan pajak di kasus pajak pada tahun 1975 itu, Sir Levin ditemukan tewas. Sebenarnya tidak sedikit ya kasus-kasus yang terjadi karena kayak gini. Jadi orang-orang yang tahu tentang kebusukan orang-orang atas itu akhirnya meninggal dengan cara yang aneh ya teman-teman. Kemudian kasus ini berlanjut di tahun 2019, di mana diketahui terjadi penyelidikan ulang mengenai kasus tersebut, karena ya di 2017 tidak menemukan apapun. Hanya saksi-saksi ini kayak ya udah diterima dilakukan penyelidikan, tapi belum ada informasi lebih lanjut. Kemudian di tahun 2019, Brian Johnson yang tadi sudah aku notice ya, salah satu ketua penyidik di kasus pembunuhan Sir Levin ini, dilakukanlah wawancara pada waktu tahun 2019. Tetapi ya aku juga nggak tahu ini apakah ini takdir atau gimana. Diketahui bahwa menurut catatan kedokteran yang dibuat oleh seorang dokter bernama Volobella, ia menyatakan bahwa Johnson telah mengalami penyakit Alzheimer, dan dokter Bella ini juga menyatakan bahwa saya tidak bisa yakin 100% bahwa apa yang disampaikan oleh Johnson ini merupakan suatu kebenaran, karena memang ia sedang mengalami penyakit Alzheimer, di mana ya kita tahu bahwa penyakit Alzheimer adalah salah satu penyakit psikologis fisik yang efeknya hampir seperti demensia, di mana saraf-saraf yang ada di otak itu mulai terputus jaringannya gitu ya teman-teman, sehingga Dr. Bella pun tidak bisa menyampaikan dan tidak bisa menjamin apa yang disampaikan oleh Johnson tentang kasus tersebut itu benar adanya. Dan diketahui pada tanggal 18 April tahun 2019, Johnson pun dinyatakan meninggal dunia saat kasus ini masih dalam proses penangguhan. Dan kemudian diketahui juga pada tahun 2019, seorang ahli kimia pada waktu itu bernama Crawford menyatakan bahwa ia berteman dengan
mantan pacar dari Johnson, yaitu seorang bernama Langan, yang mana pada suatu ketika Johnson ini pernah ngelantur gitu loh dalam tidurnya di malam hari, bahwa ia menyatakan bahwa aku tuh pernah bunuh seseorang zaman dulu, jadi kayak orang ngelantur gitu ya. Dan ini disampaikan kepada penyidikan, tapi tetap tidak bisa menjadi bukti konkret bahwa siapa sebenarnya yang melakukan pembunuhan kepada Sherry Levin ini. Karena kasus ini sudah terjadi selama bertahun-tahun dan tidak menemukan titik terang yang terang, dia di titiknya gelap terus, maka kita akan masuk ke temuan akhir dari kasus ini. Kasus ini kemudian resmi ditutup pada tahun 2019, di mana pengadil koroner pada waktu itu bernama Barry King menutup kasus ini dan menyampaikan bahwa kasus ini mengalami inkompetensi, di mana terlalu banyak saksi yang memberikan kesaksian atas kasus ini dan adanya kehilangan bukti yang amat sangat besar, di mana bukti yang hilang itu merupakan senjata utama yang dilakukan untuk membunuh Sherry Levin dan juga mobil yang menjadi tempat terakhir jasad dari Sherry Levin ini. Kemudian dalam laporan akhir yang diterbitkan pada tanggal 20 Agustus tahun 2020, Barry King menyampaikan bahwa kemungkinan Sherry Levin dibunuh karena ia mencoba untuk melakukan pemerasan kepada kepolisian atas apa yang ia diketahui selama ia bekerja di rumah bordil. Namun lagi-lagi tidak ada bukti konkret yang dapat memutuskan siapa tersangka dari kasus ini. Kayaknya itu merupakan salah satu kalimat yang paling banyak aku sampaikan dalam kasus ini, bahwa nggak ada bukti konkret siapa sebenarnya tersangka dari kasus Sherry Levin ini. Namun setidaknya Barry King meyakini ada 3 tersangka dari kasus ini, namun tidak dapat dibuktikan. 3 orang tersangka ini sangat amat erat kaitannya dengan kepolisian Australia, dan 3 orang ini adalah Barry Johnson yang merupakan salah satu penyidik utama dari kasus pembunuhan Sherry Levin, Don Hancock yang merupakan kepala penyelidikan dari kasus Sherry Levin ini, dan juga Robert Nevin yang pada waktu itu juga merupakan salah satu orang penting di politik Australia, yang mana mereka bekerja sama dengan penjahat bernama Sydney Naismith untuk melakukan dan melancarkan proses pembunuhan dari Sherry Levin ini. Sampai kemudian setelah kasus ini ditutup, anak dari Sherry Levin atau Swearing tadi menyatakan bahwa ia sangat kecewa dengan keputusan dari hakim koroner yang menyatakan bahwa kasus ibunya harus ditutup. Ia menyatakan, saya sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Seharusnya kepolisian melakukan penyidikan ketika saya dan kedua saudara saya mengajukan permohonan penyidikan tahun 2005 di saat semua orang masih hidup pada waktu itu. Oke, kasusnya selesai sampai di sini dan pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Maka dari itu aku pengen banget dong teman-teman diskusi di kolom komentar di bawah ini. Kira-kira siapa sebenarnya pembunuh dari Sherry Levin ini? Siapa yang paling diuntungkan dan kenapa kok dia dibunuh? Apa sih rahasia yang mau Sherry Levin sampaikan? Boleh banget kita diskusi di kolom komentar, karena aku suka banget baca-baca teori konspirasi dari teman-teman semuanya. Oke, kalau teman-teman suka sama channel ini, boleh banget untuk di subscribe channelnya, jangan lupa untuk di like video-video ini, dan jangan lupa dinyalain juga notifikasinya biar teman-teman tahu kalau aku upload lagi kisah-kisah kriminal dan kisah-kisah sejarah yang lainnya. Oke, kita ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk tonton aku setiap di hari Senin malam di sesi Huri Ngoceh. See you on the next video teman-teman. Dah, assalamualaikum.